saudaraku yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Bliblos. Dan kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Oh no! On my standby. Oke, shalom semuanya dari PDM Kristi. Pada kali ini aku dikit angkat konten tentang fenomena yang lagi viral, Agustan. Jadi sebenarnya aku angkat konten ini dan seperti biasa aku kasih opini dari perspektifku. Setuju nggak setuju itu kembali ke audiens. Salah satu aku angkat konten ini karena permintaan dari salah satu temanku, di mana kami tadi sedang membahas doktrin kekristenan yang paling mendasar, yaitu tentang Allah Esa dan Trinitas, di mana faktanya memang banyak sekali pemurtatan itu karena doktrin Trinitas yang bagi mereka nggak masuk akal. Oke, next. Nah, waktu aku scroll TikTok semua berita tentang Agustan, dan jujur aja sih ya, aku nggak gitu terlalu ngikutin dia. Cuman tadi aku juga dapat wacana dari Samuel Siaan. Nah, dia cerita tentang Agustan yang pernah buat Alkitab di bokongnya, terus ngehina, dan sekarang keadaannya tuh lagi kritis ya. Terus aku lihat beberapa beritanya di TikTok. Nah, sebenarnya kalau aku ditanya, ini kalau aku ya, ini kalau terserah mau sama atau enggak. Masalah hina-menghina sebenarnya itu biasa ya di dunia perdebatan. Di medsos juga ada ateis yang menghina Tuhan dan orang-orang beragama. Terus ada perdebatan hina-hinaan antara Kristen dan Muslim, ya macam-macam lah. Jadi hal-hal yang kayak gini itu udah terjadi di ribuan tahun lalu. Jangankan orang Kristen atau Alkitab yang dihina, Yesus sendiri aja itu pernah dibilang gak waras, dan bahkan lebih parah karena perkara penistaan dicampur dengan politik, Yesus juga akhirnya disalib, diludahin lagi ya. Nah, jadi kalau menurut aku, kalau hanya sebatas ejek, hina, atau bahkan mereka mau bakar Alkitab, ya terserah mereka sih, asal jangan sampai ke ranah kriminalitas. Asal jangan sampai ke ranah kriminal gitu aja ya. Misalnya kayak ajakan membunuh demi agama gitu. Nah, kenapa sih kalau cuma masalah hinaan, menurut aku ya udahlah ya gitu. Cause aku juga harus objektif ya. Kalau di zaman lampau itu teolog Kristen atau gereja juga pernah masuk di dalam masa kegelapan, bahkan inkuisisi yang notabene juga ke sesama Kristen. Jadi pernah kejam juga. Jadi kalau cuma masalah hinaan gitu, ya udahlah gitu. Hanya saja itu ada dua poin yang sebenarnya jadi bahan pemikiranku. Kenapa sih ada yang sebenci itu dengan Alkitab sampai buat hal yang gak lazim? Ya misalnya kalau gua anti, ya udah anti aja. Kalau aku nggak suka, misalnya udah nggak suka gitu. Kenapa harus sampai sebegitunya kayak ditaruh di bokong terus dikentutin? Kenapa gitu? Nah, kalau kita lihat itu tokoh sentralnya dalam Alkitab yaitu Yesus, sepak terjangnya Yesus apa yang salah? Ngajarin kasih, sosial, bahkan Yesus itu dijadikan guru spiritual oleh non-Kristen juga. Kecuali tadi Yesus itu ngajarin kayak membunuh demi agama, ya ini kan enggak. Bahkan Islam juga memuliakan Yesus sebagai nabinya. Nah, jadi kalau aku lihat yang sebegitu bencinya karena biasanya itu akar pahit dengan orang-orang Kristen. Kita nggak tahu ya background masalahnya itu apa. Kedua, aku nggak concern di masalah dia kentutin Alkitabnya ya, walaupun itu ya agak-agak lebay sih ya. Ya anggap aja sih di dunia ini banyak yang kurang-kurang ya. Nggak usah lah dari agama seberang. Gua aja yang sepelayanan dalam satu sinode juga ada yang kurang 3 ons, yang troublemaker, perang dengan siapapun, pemfitnah, hobi mereka ya secerita, sampai pernah ini orang berkasus dengan pendeta besar dan sampai dia bilang ke aku, kalau kau kasih tau yang sebenarnya nanti aku masuk penjara katanya. Tapi untungnya udah di out dari gereja. Nah, jangankan dari luar, dari dalam sendiri aja, intern sendiri aja banyak yang kurang-kurangnya aku bilang. Nah, jadi kalau masalah yang amper-ampernya agak keselio ini banyak ya. Ada satu statementnya ini yang berbahaya menurut aku. Dia bilang teroris itu tidak akan berhenti sampai amanat agung dihapuskan. Nah, berarti beliau ini pendukung teroris dong. Nah, di sininya lah yang aku bilang letak berbahayanya, bukan masalah menghinanya, tapi sudah propaganda atau ajarkan yang ke kriminal. Nah, gini, ketika Yesus minta murid supaya mengajar tentang apa yang Yesus ajarkan dan memuridkan orang di luar sana, Yesus nggak pernah mengajarkan untuk memaksakan atau membunuh tuh. Dan semua murid Yesus itu berapologi ya, intelektual versus intelektual, dan sama sekali nggak ada ancaman nyawa. Lalu alasannya harus ada teroris?
Nah jujur aja ya, sebelumnya sih aku kasihan dan banyak orang Kristen yang kasih kalimat penghiburan ke Agustan ini ya, di TikTok, di YouTube, dan di mana aja. Tadinya aku juga gitu, tapi waktu dengar statement itu aku agak sedikit kaget aja ya. Dan kadang secara psikologi banyak sih yang anarkis mengatasnamakan agama bukan pure bela agama, tapi lebih ke pelampiasan akar pahitnya. Nah ini yang perlu disembuhkan caranya, mungkin dengan lifestyle orang Kristen yang langsung berinteraksi dengan beliau. Misalnya ada yang mendoakan beliau langsung ya, kayak Yahya Waloni kemarin ya kalau nggak salah, itu di penjara kan, ternyata katanya yang bawakan dia makanan di penjara dan cuci pakaian itu orang Kristen, makanya akhirnya dia tuh agak lunak dikit ya. So kepada Agustan, walaupun nih seandainya nih ya kemungkinan terburuk hidupmu di dunia ini nggak bisa diselamatkan, atau misalnya penyakit semakin parah, maka pergilah dengan damai sejahtera, dengan menerima Kristus yang sudah tersalib untukmu dan minta ampunlah kepadanya. Oke, ini aja sedikit opiniku. Thank you semuanya. Yesus memberkati. Shalom.